Karawang, 29 Oktober 2018, pukul 6.30 WIB. Terjadi kecelakaan pesawat Lion Air JT610 yang merenggut sekitar 189 korban yang sampai saat ini masih belum ditemukan semuanya. Dan salah satunya sahabat aku, yaitu Trianingsi Putri Van Ende. Dia ada di list ini di nomor 163. Awalnya rasanya denger ini semua aku nggak percaya. Kemarin pagi-pagi sekitar jam 9:30 aku dengar kabar ada pesawat Lion jatuh, tapi aku sama sekali nggak berpikir ada Tia di dalam pesawat itu. Ketika aku dengar kabar ada kecelakaan pesawat, aku langsung chat Tia. Aku tanya, Tia, ada kecelakaan pesawat, kamu lagi di mana? Dan cuma centang satu, padahal udah jam segitu. Sedangkan dia flight pagi banget dan aku ngeliat statusnya terakhir jam 2 pagi. Setelah aku cari tahu lebih dalam lagi, aku hubungin keluarganya, ternyata memang bener Tia ada di dalam situ. Dan saat itu juga aku masih gak percaya, langsung sedih campur aduk, dan masih ngerasa punya harapan mungkin Tia masih selamat. Padahal baru aja dia terbang pertama kali tanggal 24 September ke Makassar dan semuanya berjalan lancar. Ya walaupun dia bilang capek banget karena first flight. Dia itu masih karyawan training, dia masih baru gabung sama Lion Air dan masih belum jadi kru, makanya dia nggak masuk list kru pesawat karena dia masih training dan dia duduk di sebelah karyawan training yang lain. Totalnya ada 3. Dan baru aja sekitar tanggal 19 Oktober hari Jumat kemarin aku ketemu Tia di Grand Indonesia. Di situ aku ada bahas beberapa hal sama Tia dan Tia curhat lumayan banyak sama aku tentang kehidupannya di Lion Air. Aku sempat bersyukur banget aku jadi ketemu Tia pada saat itu, karena malam itu nyaris banget aku gak ketemu dia. Dia baru pulang dari rumah sakit, udah malam banget, sekitar jam 8:30 malam, dan mall tutup tuh jam 10. Dan aku nyaris juga nonton film. Tapi di situ nggak tahu kenapa, biasanya Tia tuh nggak maksain keadaan. Tia biasanya kalau misalnya nggak sempet ya udah kita akan reschedule gitu. Tapi di situ nggak tahu kenapa dia bener-bener ngotot banget pengen ketemu aku. Dia bilang, aku masih bisa sama kamu sampai jam 11. Aku udah pesen Grab segala macamnya, dan dia emang kelihatan banget pengen ketemu. Jadi ya udah aku tungguin dan kita ketemu. Dan di situ Tia cerita banyak mengenai kehidupan pramugarinya di Lion Air. Aku nggak tahu ini hal konfidensial atau enggak, tapi yang jelas aku kasihan sama Tia. Ya dia mengeluhkan beberapa hal, termasuk selama 7 bulan dia training, dia nggak digaji sama sekali. Ya mungkin hitungannya karena masih training jadi emang belum dapat gaji. Cuma transportasi dan makan pun tidak ditanggung. Di situ dia udah nggak kuat. Dia udah bilang ke aku, Sally, aku udah pusing, keuangan aku keganggu, dan aku belum jelas kapan dapat sertifikat pramugarinya. Dan senior di sana katanya galak-galak. Dia pernah disuruh pulang, nggak jadi flight, gara-gara cuma pakai shell di base camp. Iya di base camp, nggak di airport atau di perjalanan ke airport, enggak. Cuma di base camp dia kedinginan karena itu jam 3 pagi dan dia pakai shell. Terus seniornya marah, katanya nggak boleh, dan dia nggak jadi terbang saat itu. Dia curhat ke aku, terus dia juga kayaknya tertekan banget secara mental, dan di situ aku cuma bisa kasih support ke dia karena selama ini dia udah ngejalanin hampir setahun. Aku gak mau usaha dia selama ini sia-sia.
Jadi aku kasih support, tapi dia bilang dia sampai kena masalah kesehatan juga. Dia tadi ke dokter sebelum ketemuan sama aku dan cek kepalanya tuh kayak vertigo, pusing setelah terbang, dan itu nggak hilang-hilang selama berhari-hari. Aku terus kasih support ke dia. Aku yakinin dia bisa sampai masa akhir training, dan dia minta pendapat aku, gimana menurut kamu? Aku bilang ya kalau kamu masih kuat lanjutin, tapi kalau enggak ya kamu harus lihat juga kondisi fisik kamu. Kita banyak ngobrol pada saat itu, dan kalau aku tahu ada kejadian ini, aku mungkin bilang keluar aja, udah aja. Rasanya lemes banget. Baru sekali ini aku kehilangan sahabat dengan cara kayak gini. Dan rasanya benar-benar lemes, gak niat ngelakuin apa-apa, cuma mikirin dia, gak nyangka, like a dream. Semalam aku sampai gak bisa tidur, sampai subuh, sampai jam 4:30 aku belum bisa tidur, masih nungguin kabar dari keluarga. Dan akhirnya setelah sekitar jam 5 subuh aku dapat kabar dari keluarga Tia. Tia bilang jam 9 keluarga mau dibawa ke rumah sakit Polri, tapi sejauh ini kru belum ada yang ketemu. Sel, kami mau minta tolong sampaikan permohonan maaf ke teman-temannya Tia. Kami sekeluarga mewakili Tia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini Tia ada salah sama teman-teman yang menyakiti hati, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Mohon doa dan keikhlasannya agar proses pencarian dan evakuasinya dimudahkan. Saat ini keluarga lagi tes DNA, katanya proses identifikasi korban dan lain-lain bisa berlangsung sampai seminggu ke depan. Udah gak berharap apa-apa, Sel, yang penting cepat ketemu, cepat dikembalikan ke keluarga. Dan rasanya aku terpukul banget dengernya. Kayak kita banyak ngobrol pada saat itu, dan kalau aku tahu ada kejadian ini, aku mungkin bilang keluar aja, udah aja. Rasanya lemes banget. Baru sekali ini aku kehilangan sahabat dengan cara kayak gini. Dan rasanya benar-benar lemes, gak niat ngelakuin apa-apa, cuma mikirin dia, gak nyangka, like a dream. Semalam aku sampai gak bisa tidur, sampai subuh, sampai jam 4:30 aku belum bisa tidur, masih nungguin kabar dari keluarga. Dan akhirnya setelah sekitar jam 5 subuh aku dapat kabar dari keluarga Tia. Tia bilang jam 9 keluarga mau dibawa ke rumah sakit Polri, tapi sejauh ini kru belum ada yang ketemu. Sel, kami mau minta tolong sampaikan permohonan maaf ke teman-temannya Tia. Kami sekeluarga mewakili Tia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya